Bannya apa? Bannya Stone. Tolong disensor ya gitu. Bukan Firestone ya. Stone. Halo semuanya. Ini adalah Kawasaki W175 Custom Chopper Bekasi punya. Jadi inilah motornya, W175 custom menjadi chopper. Sekarang gue sedang berada di Tole Motor Works, sebuah bengkel custom ya teman gue yang kebetulan lokasinya ada di Bogor tapi Bekasi. Jadi katanya sebenarnya ini deket dengan Bekasi tapi Kabupaten Bogor bagaimana gue gak ngerti lah. Nah ini menurut gue adalah salah satu motor W175 yang unik ya, unik dan secara proporsi, secara desain menurut gue bagus. Ini seperti bisa kalian lihat sudah di custom menjadi chopper gitu. Nah, chopper itu sebenarnya identik dengan mesin-mesin kayak V-twin ataupun kalau single cylinder bisa pakai mesin SR ataupun juga XS gitu. Nah, itu adalah mesin-mesin yang besar. Motor ini menggunakan basisnya mesin Kawasaki W175 seperti bisa kalian lihat. Nah, mesin W175 ini karena mesinnya 175 cc, dia dimensinya tidak begitu besar. Nah, yang gue suka dari motor ini adalah proporsinya itu ngikutin besarnya dari mesin tersebut gitu. Makanya ketika dilihat dia ini tidak apa ya, tidak ingin terlihat seperti moge gitu. Menurut gue itu kerennya di situ, dia masih tetap pengen terlihat kalau mesin 175 cc ya udah ya kira-kira proporsinya seperti ini. Nah, tapi yang gue suka juga adalah ada sedikit apa ya, tabrakan desain lah ya istilahnya. Walaupun mesinnya kecil, sasisnya kecil, tapi ban yang dipakai tetap berukuran cukup besar, 21 di depan dan 19 di belakang teman-teman. Nah, ketika semua elemen ini digabung ya, ternyata menjadi sebuah motor custom yang indah kalau menurut gue. Jadi dia itu gue sukanya di situ tadi, proporsinya itu pas dan dia masih true to itself bahwa ini mesin 175 cc tapi pengen chopper ya, kira-kira hasilnya seperti ini. Ini sebenarnya motor udah lama banget ada, gue pengen bahas dari dulu cuman baru kesampaiannya sekarang. Nah ini buat ngebahas lebih lanjut lagi karena sebenarnya banyak parts-parts detail yang keren di sini yang pengen gue bahas. Kita panggil langsung aja buildernya, Mas Rian. Halo. Halo Mas Rian, ini adalah pemilik dari Tole Motor Works ya? Iya betul. Nah Betulan. Ini sebenarnya motornya punya Omar ya? Iya, motornya Omar. Ya, jadi Omar tuh kebetulan teman kita udah cukup lama. Dia build W175 tuh di sini. Nah Mas, ini sebenarnya kalau gue tanya inspirasi lo sebenarnya gimana sih bikin W175 chopper tapi kok ternyata bentuknya seperti ini gitu loh? Kalau dari desainnya sih sebenarnya pengen tetap gimana caranya si W ini nggak terlalu besar gitu Mas. Jadi gimana caranya tetap padat motornya. Padet ya? Ya bener juga, itu satu kata yang tadi gue cari-cari, padet gitu. Makanya di sini kayak hampir nggak ada ruangan kosong melompong ya. Jadi semuanya padet, berisi gitu. Nah ini sasis bikin sendiri nih? Waktu itu kebetulan masih ada sama temen gue berdua, satu lagi namanya si Rama. Ya tapi kan dia yang bantuin frame belakangnya yang gue bikin Mas. Jadi dari necknya tetap aslinya nih. Ini neck masih asli? Ini masih asli sampai subframe bawahnya masih aslinya. Nah, ini? Yang ini gue bikin. Kalau tangki ini? Tangkinya sorry, di bawah tangki ini kan ada topnya gue bikin lagi Mas. Oh, top itu bikin lagi. Dan ini yang gue suka adalah rapih banget. Ini katanya sengaja lo joknya mas sengaja sampai sini nih, biar untuk expose ini. Expose si frame-nya. Nah ini jadi emang sengaja joknya pendek ya? Iya pendek. Biar nge-expose bagian las-lasannya sini yang ternyata rapi loh. Jadi kalau gue lihat dari tadi semua las-lasannya ini, bukan semua las-lasan, semua sambungan ya? Finishingnya. Semua finishing sambungannya itu rapi loh. Gue salut sih sama satu hal itu. Ini kemarin frame bikin katanya nggak pakai rigging. Iya masih pakai water pass manual tuh.
Itu keren loh. Jadi kalau kalian belum pernah tahu sebelumnya, ketika bikin sasis itu sebenarnya ada rigging ya. Ada nggak di sini rigging? Kalau ini kebetulan baru ada. Nah, nanti kita kasih lihat itu rigging sebenarnya seperti itu. Buat jignya itu. Buat jignya. Waktu itu ini nggak pakai ya? Waktu itu ini belum pakai karena belum ada waktu itu. Gua nggak ngebayangin sih bikin frame nggak pakai jig. Tapi tetap bisa lurus kan? Lurus mas, karena gue pakai waterpass. Itu susah loh. Ini makanya. Jadi butuh waktu kan, makanya agak lama Ya, bikin ini motornya. kalau ada yang nonton di sini, yang tahu pernah bikin frame atau punya teman bikin frame pasti tahu deh betapa susahnya bikin frame nggak pakai jig. Iya. Karena berubah-berubah kan. Benar mas, apalagi pas dilas itu kan dia pasti ada pemuaian dikit kan. Ya itu. Kayak ini bikin nggak pakai jig sih luar biasa sih, keren-keren. Nah ini kalau dari shock depan, Kalau shock depan masih asli bawaan dari Kawasaki-nya, tapi untuk bottomnya kita bubut mas. kalau pegangan-pegangan ini nggak Iya. ada ya. Jadi harusnya di sini ada pegangan disc brake ya, Iya, kalau nggak salah ya. brake rem depan tuh ya. Nah, Kalipernya. hub Hubnya kita bikin dari bahan aluminium. ini bikin ya? Materialnya. Iya, bahan material seperti Berarti nggak beli jadi loh. nggak beli jadi mas. Jadi Wow, nggak beli jadi. contohnya, nah dari bahan Wih. begini. Ini dibubut jadi begitu. Dibubut jadi seperti ini, terus dilubangin. Luar biasa, Tole Motor Workshop teman-teman. Bekasi punya nih. Oh, makanya punya banyak. Bahan aluminium kan. Kalau ini Oh, bukan. banyak banget ya. Iya, gua tuh bikin. Bikin, keren, Mas. keren. Nah, ini satu juga hal yang gua suka adalah detailingnya dari velg. Ya, Nah, ini bisa jelasin nggak? Ini sebenarnya velgnya ini bukan velg jari-jari biasa ya? kalau velgnya ini biasanya ini emang karena bawaan motor-motor trail tua itu Hah? atau chopper-chopper kebanyakan pakai model bibir seperti ini mas. Jadi ini kalian lihat ya teman-teman ini. Ada bibirnya di sini. Kalau kalian udah nonton vlog gua chopper yang sama Mas Angga, ini ada nih kemarin bentuknya begini dan ini dipakai di depan dan belakang ya. Iya, depan belakang. Keren banget teman-teman, ini salah satu detail yang gue suka di sini. Kalau lampu, ini aluminium kayaknya ya? Aluminium mas, cuman cetakan, bukan Oh. original. Kan aslinya dia BLC ya. Oke. Kalau ini cetakan orang Jogja bikin. Orang dia keren juga. Ini tapi segitiga atas bawah, Aslinya, asli bawaan. masih 175. Stang ganti lah ya. Stang gue ganti. Stang ganti. Ini juga menarik nih, handle Kopling. Koplingnya punya ini mas, bikinan juga. Custom. Di. Di Jogja juga sama. Oh wow. Ini mungkin kalau dari kamera itu nggak gitu kelihatan, tapi kalau diperhatikan menurut gue secara desain oke loh ini. Bentukannya bagus. Wow. Nggak mainstream ya. Nggak mainstream lah, bukan kayak ngambil jadi Iya. dari toko kan. Oke, nah tangki jelas bikin kan. Tangki bikin mas. Ini desainnya di mana? Desainnya pasti sama yang kayak tadi aku bilang sih, lebih ke chopper-chopper old school-nya Inggris gitu mas. Oke. Nah kalau dari mesin standar, tapi di polish Di polish sampai crankcase. sampai crankcase, makanya kalau misalkan lihat ini semua kinclong kan. Nah itu sebenarnya W175 menurut gua kalau mau dibikin keren itu salah satunya adalah mesinnya dibikin polish atau di sunblast. Iya, 19 gitu. Karena standarnya kan hitam. Nah dibikin begini tuh justru bikin beda banget. Jadi kelihatan vintage banget loh menurut gue. Iya, bener. Iya kan? Lebih kelihatan old school-nya. Old school-nya kelihatan banget jadinya. Terus ini jok pasti bikin kan? Iya, joknya Nah handmade. ini nih isinya Kalau ini box listrik kan mas? bos kelistrikan ya. Iya, Nah betul. biasanya kalau di chopper-chopper gede teman-teman itu ukurannya besar. Karena biasanya Buat biasanya ada tangki oli kalau di sini. Nah, ada tangki oli karena biasanya Harley itu ada tangki oli kepisah kan. Iya, Kalau ini kan tangki jadi oli satu. Nah, ini biasanya tuh walaupun bukan pakai mesin Harley, pakai mesin kecil, biasanya di chopper-chopper lain itu tetap besar. Nah, ini gue sukanya dikecilin, tapi tetap lucu jadinya. Malah jadi terlihat lucu gitu loh. Terus aki emang sengaja diekspos. Aki sengaja diekspos. Kenapa nih? Kenapa Karena sengaja? posisinya biasanya kalau chopper apa Inggrisan atau Harley di sini tuh tempatnya gearbox mas. Betul. Jadi mau nggak mau mengisi kekosongan itu kita Dan itu bracket akinya bikin. mereka bikin. Itu buat di show off sekali ya. Iya. Emang kalau misalnya kalian mau ngeliat motor custom tuh mesti ngeliat detail-detail Iya, sih, detailnya. ya kan? Nah, terus kalau fender belakang pasti bikin. Ini Fender aluminium belakang atau bikin. Fender belakangnya masih besi mas. masih besi? Iya masih besi. Karena ini project awal-awal tuh Iya ya. masih awal nih. Sekarang pasti udah aluminium nih kerjanya. Udah beli mesin las aluminium loh. Sisi barnya mas gini pengennya. Iya pendek gitu mas. Ah. Iya. Pelek belakang pakai Pakai TK Spain namanya. modelnya juga pakai Model depan Spain. ya. Persis.
Bannya apa? Bannya Stone. Tolong disensor ya gitu. Bukan Firestone ya. Stone. Nah, ada satu hal yang bikin menarik juga di bagian belakang sini bahwa apa tuh namanya? Tromol. Tromol. Jadi masih pakai tromol bawaan. Tromolnya enggak mas, ini tromolnya bikin. Ini tromolnya bikin, Tromol hub tengahnya bikin, tapi tapi kita nyesuaiin dengan apa? Drum brake-nya Triumph yang belakang. ini drum brake-nya pakai apa? Pakai Triumph mas. Pakai Cuman si tutup tromolnya ini punya CB 3,5. Wow. Jadi di apa di Jangan kombinasi. tromolnya seharga motornya lagi. Kebetulan dapat murah. Ada tuh murah. Jadi, nah ini Masih kalau bisa dikondisikan. kalian perhatikan bagian sini ini menarik karena harusnya W175 remnya sebelah kanan. Iya, remnya sebelah kanan. Karena ini dibikin nyatu. Kenapa dibikin di sebelah kiri? Maksud gua kan sebenarnya di sebelah kanan lo akan lebih gampang kan? Nah, karena alasannya apa? Alasannya karena gue ngikutin roots-nya chopper-chopper yang seperti ini tuh modelnya kayak gitu, Mas. Simple dia modelnya. Dan memang sebelah kiri. Sebelah kiri. Oh. Atau motor-motor Inggrisan itu sininya pasti kosong nih. Posisi sebelah kanan hubnya. Nah, makanya kenapa di sini bikin pijakan remnya itu dari sini dibikin as lagi ke sana. Iya, bikin as lagi ke Bikin as lagi ke sebelah sana. sebelah kiri buat Untuk tuasnya. Tuas rem. Nah, kalau knalpot kenapa di tengah? Maksud gue di betis ini. Kalau knalpot itu emang bikin padat aja sih Mas motornya. Emang pengen biar lebih padat pakai di tengah. Iya, dibanding ke bawah. Nah, gue suka desain knalpotnya itu juga agak nggak biasa ya kalau menurut gue loh ya. Itu bentukannya kon bukan, tapi sebetulnya apa trompet kok kalian? Trompet. Mereka nyebutnya trompet. Tradisional ya. Tradisional. Tapi ini menurut gue overall desain knalpotnya tuh compliment the bike gitu, bukan cuman kayak istilahnya bukan cuman kayak afterthought. Jadi afterthought tuh ketika motor jadi knalpotnya lupa nih, tambahin gitu. Sisanya gitu ya. Tapi ini enggak kan? Enggak. Ini Mas Rian ini bikinnya berapa lama nih? Kalau gue bikinnya ini overall-nya dari spare part udah ada itu sekitar 6 bulanan. 6 bulan. 6 bulan. Ini lo bikin sendiri nih? Untuk waktu itu yang nggak bikin sendiri itu waktu itu bubut aku masih belum punya, jadi aku masih ngoper bubut. Tapi sasis bikin sendiri. Tangki waktu itu aku bikin moldingnya terus ngentain bareng. serius? Iya, sama kebetulan yang spakbor belakang aku bikin sama Mas Anang Cap Macan itu. Oh iya ini one man show juga ya Tole Motor Works nih ya. Jadi salah satu bengkel yang menurut gua rapi banget. Apa rapi gara-gara gua mau datang gua juga nggak tahu deh. Tapi ini rapi banget di sebuah rumah di daerah Bekasi. Nah ini kalau ada yang mau nanya, Bang berapa sih bikin chopper begini? Enaknya gimana? Bisa langsung ke Instagram Mas. Instagramnya namanya WA. Tole Motor Works ya. Iya. Jadi langsung aja ke situ. Karena sejujur gue sendiri juga kepikiran sih. Apakah W175 gue salah satunya enaknya dibikin chopper begini ya. Bagaimana enaknya? Tergantung yang punya, kita cuman ini aja kan. Siap aja. Boleh. Ya, riding experience-nya berbeda nggak sih sama W175 biasa? Mending dicoba dulu Mas. Dicoba ya? Iya. Berarti emang salah satu cara untuk tahu apakah motor ini enak apa tidak, kita harus coba tuh. Oke, pertama kali nih gue naik chopper basisnya W175. Wow. Ya memang karena nggak ada suspensi belakang, jadi suspensi belakangnya bergantung pada ban. Untuk ini udah dikepesin, jadi lumayan. Oke, posisi ridingnya kayak gimana sih W175 chopper satu ini? Riding posisinya sih enak ya sebenarnya, nggak ada masalah gitu, kayak stangnya nggak terlalu jauh, kakinya juga nggak kayak sempit gitu. In fact, gue suka bentuk stangnya begini karena riding posisi ini jadi enak loh. Kalau gue sih suka ya chopper yang bentukannya begini, karena kan ada chopper yang tinggi, ada chopper yang kecil gitu kan. Ini enak nih, segini ukurannya pas, gue suka. Kalau secara performance berubah nggak? Ya ada sedikit berubah sih, karena emang ini kan bannya besar ya, 21 di depan, 18 di belakang, jadi ada sedikit perubahan, tapi itu nggak masalah, karena emang kalau bikin custom chopper begini kan yang dicari itu bukan performance-nya kan, tapi lebih ke arah looks-nya. Dan kalau looks sih motor ini menurut gue oke banget ya teman-teman. Dan karena basisnya ini adalah Kawasaki W175, motor baru gitu ya, jadi mesinnya tuh kayak trouble free gitu loh, tinggal nyalain langsung nyala, nggak ribet setting dan sebagainya. Yang jelas sih motor ini lucu banget sih.
Dan tadi gue pakai riding ini pun juga dilihatin banyak orang karena mungkin orang bingung itu motor apa ya kan. Beneran deh, gue tuh suka sama motor ini karena dia itu apa ya, tidak menipu diri sendiri gitu loh. Motor ini tuh ngerti bahwa dia tuh ya 175 cc dan dia tidak ingin berusaha untuk terlihat seperti 600 cc ataupun 1000 cc. Jadi dia tuh jujur gitu loh motornya. Makanya kenapa gue suka sama motor ini. Ini riding buat sore-sore gini sih lucu sih, asli. Ih, gemes banget. Mungkin emang motor ini secara looks-nya gitu ya, kayak misalnya di sini gitu, kayak nggak kinclong banget. Tapi menurut gue itu menambah apa ya, kepribadian dari motor ini gitu loh. Justru dari raw-nya beberapa parts di motor ini tuh memperlihatkan bahwa motor ini tuh ya justru jadi lebih keren gitu. Mungkin kalau terlalu kinclong mungkin akan berubah lagi esensinya. Tapi dari beberapa parts yang tidak kinclong justru menurut gue menjadi lebih keren loh. Oke, saatnya putar balik. Gue tuh bener-bener keracunan chopper loh teman-teman. Gimana ya? Apa bikin chopper juga ya? Asli. Riding experience tuh agak beda gitu loh sama motor-motor lain. Gue cafe racer udah ada, scrambler udah ada, ya kan? Chopper belum sih. Aduh, racun banget teman-teman. Kalau kalian gimana? Kalian suka nggak motor chopper? Kasih tahu di kolom komen di bawah. Apa sih impian motor chopper kalian? Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like. Yang belum mampir jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. I'll see you next video guys. Bye bye.